Bukannya satu tujuh di bawah, satu empat di atas. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelum dimulainya acara, kami menginformasikan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kamera video dan menonaktifkan audio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Kami ucapkan selamat bergabung. Yang terhormat, Kepala Bidang Pusat Pengembangan Karir Apoteker Hendy Ristiono, SFAR MPH. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, yang kami hormati Bapak Renaldi Eskom M Engineering selaku pemateri dari Mitra Mari Belajar. Yang kami hormati Ibu Syafira Aulia Fadilah selaku pemateri dari Mitra Indobud Akademi. Juga peserta yang telah hadir pada room Zoom ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Hilmi Hibatullah selaku pembawa acara pada sosialisasi Mitra Studi Independen Program MSIB Angkatan 6 bersama Mitra Mari Belajar dan juga Mitra Indobud Akademi. Baiklah, untuk acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan sekaligus membuka sosialisasi Mitra Studi Independen Program MSIB Angkatan 6 oleh Kepala Bidang Pusat Pengembangan Karir Apoteker Hendy Ristiono SFAR MPH. Beliau disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hilmi. Suara saya terdengar Mbak Hilmi? Puncak aja. Terdengar, Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang kami hormati, rekan-rekan kami, tamu-tamu kami dari Mari Belajar dan juga Indobud Akademi. Ini kalau yang saya lihat di monitor kelihatan ini Mbak Ning Kuliati ya dari Mari Belajar ya. Selamat salam kelam ya Mbak Ning. Ya, saya panggil Mbak Ya, saja ya. Ini sepertinya jauh lebih muda dibandingkan saya ini ya. Kemudian yang kedua ya ini Mbak Safira Aulia dari Indobud Akademi ya. Selamat siang, salam kenal Mbak Safira. Selamat siang Pak Hendy, salam kenal juga Pak Ya, Hendy. ya kemudian ada siapa lagi nih Mbak Safira, Mbak Ning yang perlu saya sapa ini? Ada Mas Pak Rinaldi, Rinaldi. Oh, Bapak. Mas Rinaldi. Ini juga Mas juga ya sama ya. Masih muda-muda semua, saya jadi minder ini kalau seperti ini ya. Ya, baik. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya kita bisa
menghadiri undangan dari Career Development Center atau Pusat Pengembangan Karir Himawa UAD, yang juga alhamdulillah ini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah bersama kita ya, teman-teman mahasiswa dan juga dari teman-teman Pusat Pengembangan Karir. Ya, ini masih kita tunggu juga sambil menunggu teman-teman yang lain, maka nanti kita harapkan juga semakin banyak yang bisa bergabung di Zoom kita siang hari ini. Ya, mohon maaf ini Mbak Safira, Mas Rinaldi, dengan Mbak Ning ya. Ini kan memang masih masa-masa kuliah ini Mbak Ning dan Mbak Safira, Mas Rinaldi. Jadi kami agak kesulitan kemarin pada saat kemudian ada permintaan untuk sosialisasi gitu. Ya, waduh ini mau di mana ini kira-kira waktunya kapan? Kita coba untuk kontak beberapa ruangan juga sepertinya masih terpakai untuk kuliah. Dan waktunya sudah mepet gitu ya, apalagi tanggal 15 sudah penutupan untuk MSIB, jadi ya oke lah kita coba Zoom juga, kita mencoba mencari waktu yang sepertinya teman-teman mahasiswa yang memang punya minat untuk mengikuti MSIB ini bisa bergabung. Ya, semoga nanti semakin banyak. Okay? Jadi yang pertama kami dari perwakilan Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman mitra kami dari Indoput Academy maupun dari Mari Belajar yang sudah berkenan untuk kemudian melakukan inisiasi ya, menghubungi kami untuk Pak, kami mohon untuk bisa disediakan waktu untuk sosialisasi. Ya, ini suatu kebanggaan, suatu keterhormatan yang sangat luar biasa buat UAD untuk teman-teman dari mitra kami untuk bisa kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan program magang dan studi independen bersertifikat. Ya, jadi ini merupakan memang hal yang menjadi fokus kami, Mbak dan Mas semuanya, untuk memfasilitasi rekan-rekan dari mahasiswa untuk kemudian bisa mendapatkan pengalaman, ya experience yang sangat luar biasa di luar kampus, gitu ya. Jadi program magang ini kita memang sudah mau akan batch 6 ya, batch 6. Jadi trennya alhamdulillah semakin meningkat, Mbak teman-teman dari Indoput maupun dari Mari Belajar. Jadi untuk teman-teman UAD ini diterima dari batch 1 sampai batch 5 terus kemudian trennya semakin meningkat yang diterima. Jadi kalau misalkan nanti dari Indoput maupun Mari Belajar memberikan slot khusus ya, kuota khusus gitu untuk teman-teman UAD, itu tentu saja nanti akan menjadi peluang yang sangat besar sekali bagi mahasiswa UAD untuk kemudian bisa diterima di program MSIB. Ya, ini sudah ada beberapa Mbak gitu yang sudah dan Mas ya yang sudah menghubungi kami, Pak. Kami sediakan ini Pak kuota khusus bagi mahasiswa UAD untuk diterima MSIB gitu. Waduh alhamdulillah gitu ya. Ini juga ada satu lagi mitra lagi yang minta dijadwalkan WhatsApp. Makin bingung lagi nih Mbak, baik Mbak Fira dan Mbak Ning misalnya, aduh mau kapan lagi ini ya. Gitu bahkan ini mitra kami ini teman-teman mahasiswa ini informasi ada yang berani memberikan kuota sampai 50 kuotanya untuk UAD. Wah, ini luar biasa ini ya. Jadi ini memang peluang teman-teman. Jadi inilah yang terjadi teman-teman mahasiswa ya dari program studi manapun ya di UAD. Ini bahwa peluang untuk teman-teman untuk bisa diterima di program magang atau studi independen ini sangat besar sekali. Ya, jadi ini mohon teman-teman bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini artinya apa? Ini artinya kakak tingkat kita, kakak tingkat dari teman-teman semua yang sudah diterima di MSIB sebelumnya sudah memberikan kesan yang sangat bagus di para mitra kita, gitu ya. Sehingga kemudian baru bisa memberikan jaminan kuota kepada mahasiswa UAD. Mohon untuk teman-teman mahasiswa ini menjadi pertimbangan kita, perlu teman-teman tolong dicamkan bahwa di MSIB yang ke-6 itu juga teman-teman jangan mau kalah. Berikan yang terbaik pada saat teman-teman misalnya magang atau studi independen, berikan kesan yang baik, ya kerja keras yang sangat luar biasa. Artinya tunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang berbeda yang bisa ditunjukkan oleh mahasiswa UAD pada saat nanti diterima di program MSIB. Ya, jadi itu yang bisa kita upayakan dari teman-teman mahasiswa sehingga nanti adik-adik yang lain di angkatan-angkatan berikutnya akan lebih mudah lagi. Senang loh saya kalau menerima dari mahasiswa UAD karena apa? A, B, C, D, E begitu teman-teman. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi nanti teman-teman pun nanti kalau misalkan itu sudah kemudian mengikuti program MSIB tentu saja ya. Nanti sertifikatnya
pengalaman teman-teman ini akan menjadi sesuatu catatan penting bagi para HR di perusahaan manapun. Ya, karena tidak mudah untuk bisa diterima di MSIB, seleksinya sangat luar biasa banyak, ya, ketat sekali gitu. Ya, jadi kalau saudara-saudara semua mahasiswa itu bisa diterima MSIB, ini tentu saja akan memberikan kesan yang berbeda. Ini ya, artinya teman-teman sudah bisa menemukan, mengerjakan, ya, mendiskusikan gitu untuk proyek-proyek yang real project yang ada di perusahaan-perusahaan. Ya, jadi pada saat nanti teman-teman lulus itu akan melamar pekerjaan, itu tentu saja itu teman-teman sudah sangat terbiasa sekali untuk kemudian melakukan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan kita masing-masing. Ya, jadi itu yang bisa apa menjadi salah satu keuntungan. Ya, memang pasti ada konsekuensinya lah. Ya, terkait dengan nanti waktu studinya, ada kekhawatiran, semoga tidak juga ya. Ini karena dari teman-teman dari mahasiswa kita di UAD ada yang juga tetap bisa lulus dengan tepat waktu. Ya, kalaupun mundur hanya 1-2 bulan atau 3 bulan paling lambat. Ya, jadi itu. Jadi 3 bulan mundur nggak apa-apa lah. Tapi yang penting teman-teman sudah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari para senior-senior kita, ya, mentor-mentor kita, tutor kita di program magang dan studi independen yang ini difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Kemendikbud gitu, Ristek. Ya, saya kira itu teman-teman, dan sekali lagi buat Mbak Ning, Mbak Safira, kemudian Mas Rinaldi gitu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan bergabung untuk sosialisasi siang hari ini. Ya, mohon maaf kalau belum bisa memberikan yang terbaik ya bagi pada saat Zoom siang ini. Ya, nanti kita berusaha itu untuk apa yang teman-teman sampaikan, Mbak Safira sampaikan, Mbak Ning, Mas Rinaldi sampaikan siang hari ini tetap akan kita follow up, kita tetap akan share itu untuk file-file yang terkait dengan informasi-informasi itu pada teman-teman semua, sehingga yang tidak bisa bergabung siang ini mungkin ada praktikum, ada kuliah gitu, tetap bisa mendapatkan informasi yang banyak terkait dengan yang disediakan dari Indofood Academy maupun dari Mari Belajar. Ya, saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Selamat teman-teman semuanya, dan silakan untuk berjuang untuk bisa lolos di MSB di batch ke-6. Terima kasih. Nun walaupun mimma yasurun. Billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hendy Ristiono atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi oleh Mitra Mari Belajar kepada Bapak Renaldi Eskom M Engineering. Kami persilakan. Oke, cek suara masuk, Mbak Ning dan yang lain. Masuk. Masuk. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari UAD. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan sosialisasi siang hari ini. Selamat siang juga kepada Pak Henry dan Mbak Syafira ya dari Indofood. Pada kesempatan kali ini saya rekan-rekan sekalian akan menjelaskan tentang sosialisasi program studi independen yang dilaksanakan di Mari Belajar Indonesia Cerdas. Nanti saya akan coba bagi menjadi beberapa agenda rekan-rekan. Akan ada sesi pemaparan materi. Setelah itu nanti saya akan coba juga untuk menjelaskan tata cara untuk proses pendaftaran. Dan yang terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab mungkin ya yang akan dipandu oleh moderator seperti itu. Oke, baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oh iya, mungkin bisa dikasih akses Mbak untuk saya bisa share screen. Masih belum bisa. Oh ya, sambil nunggu ya dikasih akses, perkenalkan nama saya Rinaldi, saya technical trainer di Mari Belajar rekan-rekan, dan mungkin kalau misalnya nanti ikut belajar di Mari Belajar kemungkinan akan bertemu juga dengan saya ya. Oke, terima kasih untuk aksesnya. Saya coba share screen dulu. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Mas Rinaldi. Ya, oke, baik. Baik rekan-rekan sekalian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang khusus untuk program studi independen bersertifikat angkatan yang ke-6
yang dilaksanakan oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Saya akan mencoba untuk bagi menjadi beberapa agenda, rekan-rekan. Saya akan menjelaskan pertama kali tentang apa itu Mari Belajar. Kemungkinan ada beberapa yang belum tahu gitu ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu Mari Belajar itu apa dan bagaimana track record belajar ini sendiri dalam program studi independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program studi independen ini seperti apa mekanismenya. Selanjutnya ada persyaratan umum dan juga perangkat yang harus rekan-rekan miliki sebelum mengikuti program studi independen ini. Ada ketentuan program, kerangka program MSIB, posisi yang kami tawarkan dalam program studi independen ini, fasilitas yang kami berikan, dan yang terakhir nanti ada kewajiban masing-masing peserta, dan kita tutup nanti dengan Q&A kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya. Oke, baik. Langsung saja saya mulai rekan-rekan dengan pengenalan dari Mari Belajar itu sendiri apa. Sedikit saya cerita rekan-rekan. Jadi Mari Belajar ini perusahaan yang berfokus pada peningkatan kompetensi individu dan juga organisasi melalui pelatihan pendidikan teknologi yang berkelanjutan. Sebenarnya Mari Belajar sudah memulai ikut dalam program studi independen ini sejak angkatan yang pertama. Ya, sejak angkatan yang pertama, kami mengikuti program studi independen ini menerima 1.000 mahasiswa pada saat itu di bulan Agustus 2021 kalau saya tidak salah, yang bekerja sama dengan Microsoft pada saat itu, dan Mari Belajar menjadi salah satu mitra yang menerima penghargaan menjadi mitra yang paling banyak menerima mahasiswa pada saat itu di angkatan yang pertama. Track record yang bagus tersebut rekan-rekan kami lanjutkan di angkatan yang kedua dengan 5 sampai dengan 1.300-an mahasiswa, dan sekarang sampai dengan angkatan yang kelima ya. Jadi Mari Belajar sudah ada sejak angkatan yang pertama sampai dengan angkatan yang kelima saat ini ya. Di Desember 2023 ini sedang berlangsung juga MSIB angkatan yang kelima. Nah, jadi kenapa Mari Belajar rekan-rekan? Alasan yang pertamanya adalah track record yang sudah kami berikan, yang sudah kami lakukan selama ini, selama 5 angkatan sebelumnya, sudah memberikan pengajaran, pendidikan, ataupun ilmu, dan berbagai macam yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia kerja telah kami berikan. Gitu ya. Jadi alumni-alumni kami sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, rekan-rekan. Bahkan kalau saya tidak salah ya, ada beberapa juga mahasiswa angkatan yang kelima yang dari UAD yang ikut ya, yang ikut di kelas saya juga waktu itu. Saya beberapa kenal gitu ya. Kayaknya ada yang ikut sekarang gitu ya. Kayaknya, sepertinya kalau dari yang saya lihat namanya. Oke, jadi track record Mari Belajar Bagaimana sudah Masku? Lah saya baru ikut sekarang. rekan-rekan sekalian Belum ikut. sampai dengan angkatan yang kelima seperti itu ya. Nah, sekarang di angkatan yang ke-6, Mari Belajar kembali hadir untuk memberikan program studi independen bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh kampus di Indonesia, seperti itu. Alasan yang kedua, kenapa memilih Mari Belajar rekan-rekan untuk menjadi salah satu rekan partners teman-teman untuk belajar dalam program studi independen ini, karena trainer-trainer yang kami miliki itu sudah tersertifikasi internasional. Jadi trainer yang kami miliki nanti baik itu dari dunia akademik maupun dari dunia industri, dua-duanya sudah tersertifikasi internasional dari Microsoft. Tentunya ini menjadi salah satu bukti rekan-rekan bahwasannya pengajar kami merupakan para pengajar yang memiliki kapabilitas yang baik, dan tentunya ilmu yang rekan-rekan dapatkan juga sesuai dengan kebutuhan industri, seperti itu. Alasan yang ketiga kenapa memilih Mari Belajar rekan-rekan adalah Mari Belajar merupakan Microsoft in Education angkatan yang ke-6 yang menjadi Educational Global Training Partners yang mengikuti hanya Mari Belajar ya. Saya tidak mengecek secara keseluruhan, tapi kemungkinan besar hanya Mari Belajar. Bahkan Mari Belajar pada tahun lalu kalau saya tidak partners Microsoft ini menjadi salah satu bagian alasan mungkin ya
bagi rekan-rekan untuk kenapa harus memilih Mari Belajar untuk program studi independen ini. Seperti itu. Oke, sekarang saya coba jelaskan. Tadi saya jelaskan tentang Mari Belajar ya. Sekarang saya jelaskan tentang studi independen itu sendiri, rekan-rekan. Apa itu studi independen? Jadi, studi independen ini boleh kita katakan sebagai program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh para mitra. Dalam hal ini adalah Mari Belajar untuk bisa diikuti oleh mahasiswa secara online. Jadi proses pembelajarannya secara online bisa diikuti dari manapun, mungkin dari kosan atau dari kampus, gitu, dari kampus diri gitu ya. Bisa diikuti nanti asalkan nanti ada akses internet tentunya. Fasilitas sebenarnya yang diberikan oleh program studi independen ini secara keseluruhan hampir di semua mitra itu memberikan konversi SKS rekan-rekan ya. Jadi di Mari Belajar juga memberikan nanti konversi SKS sampai dengan 20 SKS. Yang mana nanti pelaksanaan dari program ini kita laksanakan di tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Tapi untuk batas pendaftarannya di tanggal 15 Desember 2023. Jadi sekarang di tanggal 13, seharusnya teman-teman masih punya waktu 2 hari lagi untuk memilih Mari Belajar, ikut bergabung dengan Mari Belajar, belajar bersama Mari Belajar ya di program studi independen ini. Untuk pelaksanaannya nanti di hari Senin sampai dengan hari Jumat rekan-rekan dari jam 7.30 sampai jam 9 malam. Tapi bukan berarti dari jam 7.30 sampai jam 9 malam rekan-rekan nanti belajar semua. Ya belajar terus gitu ya, tidak. Tapi nanti rekan-rekan akan ada jadwal waktu tertentu yang sudah kami susun, contohnya hari Senin di jam 8 sampai jam 10. Maka nanti dari jam 8 jam 10 rekan-rekan belajar dengan Mari Belajar. Selebihnya rekan-rekan nanti bisa untuk healing, jalan-jalan atau kemana gitu ya. Nah itu bisa. Hari Selasa mungkin libur, hari Rabu nanti masuk lagi di jam 1 sampai jam 3 contohnya ya. Maka nanti masuk dengan jadwal seperti mana kita ada di kampus ya. Kalau kampus kan nggak mungkin tiap hari juga masuk gitu ya. Nah sama dengan Mari Belajar nanti akan ada beberapa mata kuliah yang akan selesaikan di hari Senin sampai dengan hari Jumat di rentang waktu itu ya. Tidak melulu dari jam sekian, dari jam 7.30 ya, sampai jam 9 malam. Tapi nanti dari waktu-waktu tertentu saja. Ya, di waktu tertentu saja. Nah, persyaratannya cukup mudah, rekan-rekan. Pertama adalah mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan catatan kampus di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam hal ini, UAD sudah menjadi salah satu bagiannya. Ya. Yang selanjutnya adalah mahasiswa aktif pada jenjang D2, D3, D4 atau S1 atau belum yudisium atau bersedia untuk tidak yudisium selama mengikuti program ini dengan ketentuan untuk mahasiswa D2 atau D3 itu minimal di semester 3, sedangkan mahasiswa D4 dan S1 minimal ada di semester 5. Bagaimana kalau misalnya lebih dari semester 5, Karinaldi? Bebas ya, boleh. Intinya minimal ada di semester 5. Kalau saya sekarang ada di semester 9, boleh nggak untuk ikut program studi independen ini? Boleh-boleh saja Bapak Ibu ya. Boleh-boleh saja rekan-rekan ya. Jadi intinya jangan yudisium dulu selama mengikuti program ini. Oke, yang ketiga, menyiapkan kurikulum vitae, transkrip nilai, surat rekomendasi universitas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ini diminta di bagian kemahasiswaan atau CDC ya. Silakan nanti diminta ke sana. Terus foto atau scan KTP ya. Sama nanti kalau ada sertifikat pengalaman organisasi bisa nanti ditambahkan ya. Kalau ada. Kalau misalnya nggak ada mas. Oke. Oke, sekarang untuk persyaratan kepemilikan perangkat. Bagaimana dengan perangkatnya? Kami mengetahui rekan-rekan di beberapa angkatan sebelumnya beberapa kendala dengan mahasiswa kami, salah satunya perangkat. Maka kami di angkatan ke-6 ini menekankan untuk perangkat yang dimiliki minimal di sistem operasi Windows 10 atau Windows 11 atau Mac OS X Sierra 10.12 atau yang lebih baru lebih bagus. Ya. Dengan prosesor minimal di 1,6 GHz dan RAM komputer di 2 GB minimal ya, tapi rata-rata saya lihat sekarang sudah 4 GB lah ya. Dengan memiliki koneksi internet yang memadai, kami sarankan minimal di 5 Mbps supaya nanti suara yang diterima, video yang dihasilkan juga nanti lebih bagus seperti itu. Nah, bagaimana kerangka program studi ini? Bagaimana alurnya? Rekan-rekan, kami mulai dengan sosialisasi dan alhamdulillah kami hadir ke UAD gitu ya, mensosialisasikan tentang program studi independen ini.
Yang selanjutnya akan ada rekrutmen. Kami akan memilih mahasiswa-mahasiswi yang mungkin nanti masuk dalam kriteria yang kami inginkan. Nanti akan kami pilih dan kami akan berikan semacam penawaran mau diambil atau tidak gitu ya. Terus nanti akan ada onboarding. Onboarding ini pembukaan program. Terus nanti akan dilaksanakan pelaksanaan pada tahap 1. Setelah itu nanti akan ada ujian mid semester atau UTS seperti kita di kampus ya. Belajar dulu terus UTS gitu ya. Nah, setelah UTS nanti akan ada ujian sertifikasi internasional tahap 1. Nah, ini ujian sertifikasi internasional tahap 1. Jadi rekan-rekan akan diberikan sertifikasi internasional yang mungkin harga mungkin 1 jutaan lebih ya untuk 1 kali sertifikasinya. Nah, rekan-rekan nanti bisa dapat secara free. Dan ini bisa digunakan untuk rekan-rekan kalau mau masuk dunia industri ya. Sangat dibutuhkan karena sertifikat dengan sertifikasi itu beda. Sertifikat itu tanda rekan-rekan mengikuti suatu acara. Tapi kalau misalnya sertifikasi, tanda rekan memiliki kemampuan, kapabilitas, keilmuan tentang suatu teknologi, suatu apa namanya, kita katakan alat yang rekan-rekan nanti gunakan seperti itu. Selanjutnya nanti akan dimulai dengan pelaksanaan capstone project. Jadi di capstone project ini kayak buat tugas akhir gitu ya, ada produknya. Seperti kalau misalnya kita di kampus itu ada yang namanya skripsi. Nah, iya ya, skripsi rekan-rekan. Ini nanti akan ada, tapi bedanya di sini harus ada outputnya, harus ada alatnya, harus ada nanti produk langsung seperti itu. Dan ini nanti berbarengan dengan dilaksanakannya kuliah tahap 2. Setelah kuliah tahap 2 akan ada UAS ya, ujian akhir semester. Dan sekarang kebetulan di angkatan yang kelima sekarang lagi berada di sini, di ujian akhir semester. Setelah itu nanti akan ada ujian sertifikasi internasional tahap 2, ada 2 kali ya. Ini sekali, ini 2 kali ya. Mungkin nanti ini menghabiskan sekitar 2 jutaan. Dan rekan-rekan itu free, nggak bayar sama sekali. Nanti akan ada pameran capstone project. Jadi nanti hasil dari capstone project yang akan buat tadi akan dipamerkan. Dan beberapa kelompok terbaik akan masuk ke final, akan melakukan pitching di depan mitra-mitra kami dan juga para juri yang sudah kami siapkan. Untuk 3 kelompok terbaik akan mendapatkan total hadiah 30 juta dari Mari Belajar. Jadi nanti masing-masing kelompok akan dapat 10 juta gitu ya. Jadi nanti 3 kelompok terbaik untuk capstone project-nya, untuk tugas akhirnya akan mendapat total 30 juta. Seperti itu. Nanti akan ada graduation day, yaitu kelulusan program, dan kami akan lanjutkan dengan employability program. Karena kami memiliki mitra-mitra, rekan-rekan Microsoft juga. Jadi biasanya akan ada nanti beberapa perusahaan yang minta talenta digital dan kami menyiapkan, karena kami juga bukan hanya sekadar mengajarkan, tapi kami juga ingin menyalurkan rekan-rekan nanti ke beberapa mitra yang ada seperti itu. Nah, apa aja posisi yang kami tawarkan? Ada 3. Pertama ada data analis dan AI, ya. Yang kedua ada Microsoft Web dan Mobile Developer. Yang ketiga ada Microsoft Data Engineer. Yang pertama data analis dan AI, rekan nanti akan belajar bagaimana menjadi seorang data analis dan juga sekaligus menjadi seorang AI engineer. Yang kedua, rekan-rekan yang tertarik untuk mengembangkan aplikasi yaitu Microsoft Web dan Mobile Developer. Dan yang ketiga nanti yang mungkin tertarik untuk menjadi seorang teknisi data seperti itu. Ada 3 ya. Bebas rekan-rekan mau pilih yang mana dari 1 dari 3 ini. Nah, apa aja yang akan diajarkan di setiap mata kuliah, di setiap proses pembelajaran atau posisi tadi, itu ada 7 mata kuliah yang rekan-rekan itu nanti akan kerjakan. Pertama, di Microsoft Web dan Mobile Developer, rekan-rekan akan punya 7 mata kuliah. Yang pertama ada pemrograman dasar 3 SKS, pengembangan aplikasi web, pengembangan aplikasi dengan platform, dan Azure Fundamentals. Ini masing-masing 3 SKS. Ini menjelaskan nanti akan memberikan keilmuan tentang teknikal ya, karena ini khusus untuk membahas technical skill. Selanjutnya kami meyakini bahwasanya rekan-rekan dalam dunia kerja itu bukan hanya sekedar masalah teknis ya, tapi kita juga harus perhatikan bagaimana cara komunikasi, cara menyampaikan ide, cara menyelesaikan suatu proyek gitu ya. Maka kami menambahkan 2 mata kuliah khusus untuk soft skill, yaitu kreativitas dan berpikir kritis serta manajemen proyek dan teknologi informasi. Dan akan ditutup dengan mata kuliah terakhir yaitu capstone project dengan bobot 4 SS yang mengkombinasikan antara technical skill dengan soft skill rekan-rekan semua.
Totalnya bobotnya ada di 20 SKS seperti itu. Kita lanjut dengan Microsoft Data Engineer nomor 4, nomor 5, 6 dan 7 itu sama dengan yang sebelumnya karena memang ada irisan antara data engineer dengan web dan mobile developer yaitu di masalah cloud computingnya. Jadi nanti akan ada mata kuliah tambahan yaitu basis data relasional, basis data non relasional dan data fundamental masing-masing 3 SKS. Sedangkan untuk posisi data analis dan AI untuk nomor 5, 6 dan 7 sama karena memang di setiap track itu ada rekan-rekan. Ya, nomor 5, 6 dan 7 sama di setiap posisi itu ada. Yang membedakan di nomor 1 rekan-rekan akan belajar AI engineer, rekan-rekan akan belajar nanti bagaimana mengembangkan AI ya, semacam ChatGPT, ya, LLM gitu ya. Nanti rekan-rekan belajar di sini. Visualisasi data dengan Power BI, terus data fundamental dan data analis dengan Python. Masing-masing ada di 3 SKS dan bobot keseluruhan adalah 20 SKS. Nah, bagaimana capaian profil lulusannya? Jadi nanti setelah rekan-rekan menyelesaikan masing-masing data kuliah ini, rekan-rekan nanti akan memiliki kemampuan dari masing-masing mata kuliah tersebut. Pertama, dari pemrograman dasar khusus untuk Microsoft Web dan Mobile Developer. Rekan-rekan akan mampu memahami dasar pengembangan web, membuat user interface dan juga API. Yang kedua, mengembangkan aplikasi web. Rekan-rekan akan memahami konsep pengembangan web dan penyebaran aplikasi yang dikembangkan dengan cloud computing. Pengembangan aplikasi dengan Power Platform, rekan-rekan akan mengetahui bagaimana cara membangun solusi bisnis dengan Microsoft Power Platform berupa web dan juga mobile. Yang keempat, di Azure Fundamental, rekan-rekan akan mengetahui konsep cloud computing untuk melakukan deploy aplikasi dan juga pemantauan. Di yang kelima, kreativitas dan berpikir kritis, rekan-rekan akan mampu memahami cara berpikir secara terstruktur dalam menjalankan proses bisnis. Yang enam, manajemen proyek dan teknologi informasi akan mampu mengetahui dasar-dasar proyek teknologi informasi, mengimplementasikan tata kelola pelaksanaan proyek, serta mengembangkan manajemen proyek yang ada. Terus nanti di akhir di capstone project akan mampu merancang, membuat solusi berdasarkan permasalahan yang telah dipilih. Ini untuk capaian profil lulusan di Microsoft Web dan juga Mobile Developer. Bagaimana dengan Microsoft Data Engineer? Sama dengan yang tadi, rekan-rekan, karena di nomor 4, 5, 6, dan 7 sama. Jadi saya akan menjelaskan di nomor 1, 2, dan 3 saja. Oke, di nomor 1, di mata kuliah basis data relasional, rekan-rekan akan mampu memahami konsep pembuatan dan pengelolaan basis data yang secara relasional. Yang kedua, basis data non-relasional akan mampu memahami konsep pembuatan data non-relasional dan pelaksananya. Dan yang ketiga, data relasional akan mampu mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi berbasiskan cloud computing. Serta yang ketiga, rekan-rekan, di posisi data analis dan AI, rekan-rekan di AI engineer nanti akan mampu mengetahui konsep-konsep fundamental AI serta penerapan teknik-teknik AI yang ada dalam ekosistem Azure sampai nanti penerapan generatif AI gitu ya. Kalau sebelumnya angkatan kelima kami belum membahas secara mendalam tentang generatif AI, tapi di angkatan yang keenam ini kami akan tambahkan nanti generatif AI rekan-rekan. Yang kedua, di visualisasi data dengan Power BI akan mampu menyiapkan, memodelkan, dan memvisualisasikan data menjadi informasi yang berguna sehingga bisa menjadi salah satu decision making ya, pengambilan keputusan yang berbasiskan data, data driven. Yang ketiga, data fundamental akan mampu mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi berbasiskan cloud. Serta yang keempat, data analis dengan Python akan mampu menganalisis, memvisualisasikan data menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini mungkin yang sering sekali ditanyakan oleh mahasiswa ya. Fasilitas apa aja sih yang sebenarnya disediakan oleh Mari Belajar? Nah, saya jelaskan secara detail satu-satu rekan-rekan. Yang pertama, setiap mahasiswa kami akan kami berikan subsidi kuota sampai dengan 400.000 masing-masing orang. Perlu diingat, sebenarnya subsidi kuota ini sudah tidak ada sejak angkatan yang ketiga, ya. Tapi kami kembali untuk memberikan di angkatan yang ke-6 ini bagi mahasiswa kami, karena kami memikirkan bahwasanya proses pembelajaran secara online tentunya nanti akan membutuhkan kuota juga. Jadi kami memberikan subsidi kuota walaupun tidak banyak, tetapi ini sudah cukup sebenarnya untuk menunjang proses pembelajaran rekan-rekan selama mengikuti MSIB yang ke-6 ini. Jadi masing-masing rekan-rekan yang ikut di Mari Belajar nantinya
akan menerima subsidi kuota total 400.000 seperti itu. Yang kedua, mentornya sudah bersertifikasi internasional, tentunya nanti keilmuannya juga sudah dipastikan, sudah terstandarisasi oleh Microsoft, seperti itu. Yang ketiga, konversi SKS sampai dengan 20 SKS, reward capstone project dengan total beasiswa 30 juta untuk 3 kelompok, dan mungkin akan ditambah lagi, bukan mungkin ya, akan ditambah lagi sebenarnya, dengan nanti mahasiswa terbaik. Ya, akan ada nanti mahasiswa terbaik untuk masing-masing posisi dan itu juga ada rewardnya ya. Sertifikat keikutsertaan program, kesempatan mengikuti sertifikasi internasional Microsoft senilai 2 jutaan lebih kemungkinan. Kalender akademik, rencana program kegiatan dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS supaya nanti bisa konversi SKS gitu ya. Akun Microsoft 365, akses ke MOOC gratis Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn, Azure Lab Course sebagai kursus-kursus yang menggunakan, serta nanti SKPI jika diperlukan. Selain fasilitas ini, tentunya juga ada fasilitas lain, rekan-rekan yang saya bilang tadi. Contohnya mahasiswa terbaik untuk masing-masing posisi itu akan ada nanti sertifikatnya dan juga nanti akan ada dana beasiswanya juga. Terus juga bisa konsultasi dengan mentor di luar kelas. Terus juga akan ada exam readiness untuk persiapan sertifikasi internasional, bagaimana tips and trick menjawab soalnya, dan banyak lagi fasilitas yang tidak bisa kami sebutkan di sini, dan rekan-rekan akan bisa merasakan sendiri nanti kalau misalnya sudah bergabung dengan kami. Tapi secara keseluruhan kami highlight di sini hal-hal yang penting saja yang mungkin nanti menjadi pertimbangan rekan-rekan untuk mengikuti program studi independen di Mari Belajar ini. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang haknya, sekarang saya jelaskan tentang kewajiban rekan-rekan. Ya, kewajibannya yang pertama harus menjalani program secara penuh waktu, maksudnya di waktu-waktu yang sudah kami tentukan, rekan-rekan hadir untuk belajar. Yang kedua, berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIB hingga selesai, disiplin mengisi logbook harian mingguan, hadir minimal 80% dari total kehadiran, mengerjakan tugas yang didelegasikan oleh mentor maksimal sesuai batas waktu yang diberikan, kurang lebih 7 hari ya untuk satu tugas, berpartisipasi aktif pada program dipilih, wajib menyalakan kamera ketika mengikuti perkuliahan, serta mengikuti jadwal UTS, UAS, dan sertifikasi internasional yang sudah kami tentukan. Nah, bagi rekan-rekan sekalian yang tertarik untuk bergabung dengan Mari Belajar, tapi masih agak bingung, masih agak ragu gitu ya, ada mungkin hal yang ingin ditanyakan mungkin dalam proses pendaftarannya nanti, boleh gabung dengan grup WhatsApp kami di grup WhatsApp kandidat MSIB 6 atau di go.maribelajar.org/kandidat MSIB. Nanti akan dibantukan juga oleh Mbak Ning ya untuk mengirimkan linknya di kolom chat seperti itu. Nah, rekan-rekan bisa masuk dulu di grup WhatsApp kami ini supaya nanti dapat informasi lebih jauh ya mengenai MSIB yang ke-6 ini. Dan jangan lupa untuk pendaftarannya ada di go.maribelajar.org/msib. go.maribelajar.org/msib. Nanti di akhir akan saya contohkan bagaimana cara proses pendaftarannya. Tapi sebelum itu saya ada lagi sebuah program yang keren ini bagi rekan-rekan ya. Jadi Mari Belajar itu ada namanya program Member Get Member. Ya, apa itu program Member Get Member? Jadi intinya seperti ini. Kalau rekan-rekan yang hadir pada hari ini sudah mendaftar di Mari Belajar, ya di MSIB-nya Mari Belajar, studi independennya Mari Belajar, dan mampu untuk mengajak minimal 10 orang teman-temannya, ya untuk juga mendaftar di Mari Belajar, ya silakan nanti minta teman-temannya untuk ikut mendaftar, minta screenshotannya. Nanti rekan-rekan yang 10 orang itu jikalau lolos di Mari Belajar akan rekan-rekan dapatkan nanti uang e-money 250.000. Jadi nanti rekan-rekan sekaligus daftar, ajak teman-temannya ikut daftar juga, mana tahu nanti bisa dapat ya 10 orang itu. Terus nanti 10 orang itu lolos ya bersama dengan rekan-rekan. Nanti rekan-rekan akan bisa dapat e-money 250.000 masing-masing orang. Ya, kalau misalnya dari UAD ada 10 orang, nanti yang bisa ngajak teman-temannya ya 100 orang contohnya ya, maka 10 orang itu akan dapat e-money-nya. Ya, jadi nanti silakan diajak teman-temannya untuk ikut bergabung dengan studi independen bersertifikat angkatan ke-6 di Mari Belajar. Ada fasilitas tadi, ada reward capstone 30 juta, uang kuota 400.000, sertifikasi internasional 2 jutaan gitu ya.
Ditambah lagi nanti kalau rekan-rekan bisa ngajak teman-temannya, itu ada e-money 250.000 untuk masing-masing orang. Lumayan ya untuk rekan-rekan nantinya. Ya, apalagi kalau misalnya kita anak kos ya, itu sangat-sangat berarti sekali. Oke, baik rekan-rekan. Mungkin nanti informasinya bisa dilihat juga ya, akan kami kirimkan nanti slide-nya juga ke CDC-nya UAD. Oke, jangan lupa rekan-rekan untuk mengikuti LinkedIn kami di Mari Belajar, Instagram @maribelajar.id, di Facebook kami maribelajar.id, dan YouTube kami di Mari Belajar. Dan terakhir, sebelum nanti saya tutup, rekan-rekan, izinkan saya untuk mencontohkan bagaimana proses pendaftarannya. Ya, bagaimana proses untuk pendaftarannya. Sebentar. Ya, rekan-rekan cukup mudah, tinggal diklik saja link yang sudah kami berikan di kolom chat, ya. Sudah dikirimkan oleh Mbak Ning, sepertinya sudah saya lihat tadi. Setelah itu, rekan-rekan nanti akan diarahkan ke halaman portal Kampus Merdeka, ya. Akan diarahkan di portal Kampus Merdeka. Silahkan dilihat di sini ada 3 posisi yang ditawarkan. Mas mau pilih yang mana? Yang tertarik dalam dunia data analis dan mengembangkan AI, silahkan pilih yang ini. Yang mungkin tertarik dalam menjadi seorang teknisi data, menyiapkan pipeline data, mengoptimalisasi database gitu ya, silakan nanti pilih data engineer. Serta kalau misalnya tertarik mengembangkan aplikasi, bisa pilih Microsoft Web dan Mobile Developer. Saya contohkan adalah data analis dan AI, silakan diklik. Ini posisi yang paling banyak pendaftarnya rekan-rekan ya, dari tahun-tahun sebelumnya ya, dari angkatan sebelumnya ini paling banyak. Nah di sini nanti rekan-rekan fokus saja ke Mari Belajar ya, yang di sampingnya mungkin bisa diabaikan dulu ya. Oke, ini ada data analis dan AI. Rekan-rekan bisa klik di sini ada daftar. Kalau misalnya belum bisa klik daftar, rekan-rekan harus masuk dulu ke sini. Masuk ke akun. Terus kalau misalnya belum punya akun, silakan klik daftar. Ya, pilih perannya mahasiswa. Klik selanjutnya dan silakan isi data diri rekan-rekan. Sampai nanti kalau udah selesai, klik lagi daftar di Mari Belajar. Seperti itu. Mungkin itu saja kalau dari saya rekan-rekan karena waktu kita juga terbatas seperti itu ya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Renaldi atas penyampaian materinya. Untuk tanya jawabnya nanti kita akan adakan di akhir sesi setelah penyampaian materi kedua. Jadi untuk yang mau bertanya di keep dulu pertanyaannya ya, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Mitra Indobot Academy kepada Ibu Syafira Aulia Fadila, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hilmi. Saya izin share screen dulu ya Mbak ya. Oh, masih belum di enable. Minta tolong ya Mbak Hilmi. Oke, sebelumnya selamat siang Pak Hendi, Bapak Ibu dosen dari UAD. Selamat siang juga Bu Ning dan Mas Rinaldi ya. Kita ketemu lagi ya Mbak Ning ya. Kemarin kita ketemu di sosialisasi sebelah ya Mbak Ning. Iya betul. Sekarang kita bertemu lagi di sosialisasi dari UAD. Oke, sebelumnya salam kenal Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa dari UAD. Saya Syafira, selaku koordinator program MSIB 6 dari Indobot Academy. Terima kasih banyak Bapak Hendi yang sudah memberikan kesempatan ya kepada kami untuk memberikan sosialisasi nih terkait MSIB 6 kepada teman-teman dari UAD. Oke, udah bisa share screen ya? Oke, siap. Terima kasih Mbak Hilmi. Baik. Sudah terlihat layar saya, Mbak? Sudah, Mbak. Sudah ya. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman sudah terlihat ya untuk layar saya. Sebelum masuk ke pemaparan materi terkait program MSIB 6 Indobot Academy, mungkin di sini saya mau tanya nih ke teman-teman dari UAD, ada nggak yang udah daftar program IoT Engineer Camp Indobot Academy di website Kampus Merdeka? Karena kemarin dari grup FAQ kita dan ada form juga ada dari teman-teman UAD ya, barangkali teman-teman yang sudah mendaftar join nih di sosialisasi siang ini. Mungkin bisa komen-komen ya di kolom chat ya teman-teman. Oke, sambil mungkin teman-teman ada yang komen-komen di kolom chat, di sini saya mau memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Indobot Academy atau PT Ozam Inti Sinergi ya. Teman-teman mungkin di sini dari teman-teman masih banyak yang belum tahu terkait company profile kami. Oke.
Jadi Indobot Academy itu merupakan perusahaan edukasi yang sudah berdiri sejak tahun 2015 dan merupakan pionir digital skill teknologi khususnya di Internet of Things. Jadi untuk perusahaan kami itu fokusnya di IoT nih teman-teman. Dan kami ada di bawah naungan dari PT Ozami Inti Sinergi yang alhamdulillahnya sudah tersertifikasi standar ISO 9001. Dan dalam pelaksanaannya nih teman-teman kita juga didukung oleh berbagai lembaga, yaitu salah satunya dari Ristek Dikti dan ada juga dari UNY gitu, karena kami untuk saat ini domisilinya masih di lingkup UNY. Dan buat teman-teman dari UAD kan di Jogja ya, sama-sama di Jogja ya Mbak Hilmi dan teman-teman, mungkin kalau misalkan nanti keterima program MSIB di Indobot Academy juga bisa main-main nih ke kantor kita gitu. Dan selain tadi didukung oleh beberapa kementerian, Indobot Academy juga punya platform belajar dengan kurikulum yang sudah terstruktur, yang tentunya mengacu pada SKKNI dan tentunya mudah diakses nih sama teman-teman kapan aja dan di mana aja. Untuk siswa dan alumni kami di sini sudah alhamdulillah sudah sampai 45.000 lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk materi serta tutorialnya kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau join program kita, nanti belajar IoT pakai bahasa Inggris, saya nggak tahu Kak gitu. Jadi untuk materi dan tutorialnya kita full menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman, jadi harapannya mudah untuk dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, kita di sini lebih banyak untuk di praktikumnya, jadi sebanyak 70% untuk di praktikum, jadi untuk teori kita hanya 30%, dan ini nanti untuk di program MSIB, teman-teman juga akan lebih banyak untuk melakukan praktikum, gitu. Dan kita alhamdulillah juga sudah mendapat bintang 4,9 dari 5 di Google Review dengan kurang lebih, mungkin sekarang udah 8.000 ya review di Google untuk Indobot Academy. Oke, di sini juga ada portofolio program belajar dan pelatihan. Jadi untuk program belajar sendiri kita bekerja sama dengan dengan Kemendikbud ya untuk di program MSIB atau Kampus Merdeka yang sedang saya jelaskan saat ini. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kominfo untuk di program Digitalan. Kemudian kita juga bekerja sama nih teman-teman dengan dengan perusahaan-perusahaan yang fokusnya sama di bidang IoT gitu. Di sini ada contohnya ada Telkomsel IoT, kemudian teman-teman yang suka staycation, di sini juga kita bekerja sama dengan Bobobox, dengan Evishery, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kita dari Indobot Academy juga sangat terbuka untuk melakukan kerjasama pelatihan industri di berbagai instansi, khususnya dengan tema teknologi IoT. Nah, untuk yang pelatihan industri, di sini kita sudah melaksanakan kerjasama di berbagai instansi perusahaan, seperti ada Peruri, ada MNC, KAI, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan portofolio pelatihan dari Indobot Academy. Di sini ada pelatihan dan sertifikasi IoT. Jadi memang kita fokusnya di bidang Internet of Things atau IoT. Kemudian kita juga melakukan pelatihan IoT juga di berbagai instansi sekolah dan perguruan tinggi. Kita juga selain kita melakukan pelatihan secara offline, kita juga rutin untuk melakukan pelatihan secara online. Di sini ada pelatihan IoT online bersama Antares ya, tadi dari Telkom, kemudian ada Dewa Talks dan lain sebagainya. Oke, ini highlight portofolio pelatihan yang baru akhir-akhir ini dilakukan oleh Indobot Academy, yaitu kita melakukan pelatihan atau upskilling untuk para engineer di Peruri melalui pelatihan Internet of Things. Jadi untuk pelatihannya itu secara hybrid, untuk karyawan dari Perurinya itu dilaksanakan secara offline, dan dari mentor Indobot Academy itu lewat online ya teman-teman. Di sini bisa dilihat untuk dokumentasinya. Kemudian baru kemarin juga kita melakukan kerjasama dengan Toyota Indonesia. Di sini untuk pelaksananya itu secara offline. Jadi untuk mentor dari Indobot Academy itu langsung datang nih ke Toyota Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ya teman-teman ke program studi independen dari Indobot Academy. Kalau tadi Mari Belajar sudah bergabung dari batch 1 ya, kalau kita baru bergabung di program studi independen itu dari batch 3. Untuk di batch 3 sendiri, kita total mahasiswa yang mendaftar itu ada 1.246 dengan kuota yang dibuka itu 325 gitu. Dan alhamdulillahnya 325 ini sudah dinyatakan lolos dan berhasil membuat project IoT Smart Device nih. Jadi setiap pelaksanaan program studi independen di akhir program kita akan ada demo day atau expo untuk project IoT buat teman-teman mahasiswa, dan untuk yang di MSIB Cycle 3 itu kita namakan acaranya yaitu Indonesia IoT Summit 2022.
Seperti ini untuk dokumentasinya. Jadi di sini ada booth-boothnya proyek akhirnya mahasiswa. Kemudian di sini ada presentasi dan ini presentasinya juga di depan hadapan para juri dan partnership kami dari beberapa perusahaan besar gitu ya, yang fokusnya memang di IoT. Nah, di sini juga ada graduation day dan ada grand winner. Jadi nanti akan diumumkan untuk best project dan akan mendapatkan uang senilai jutaan rupiah seperti itu untuk best projectnya. Nah, kami juga bergabung teman-teman di studi independen bersertifikat di cycle 4 kemarin ya, masih di tahun ini juga. Itu kita untuk total pendaftarnya ada di 990 mahasiswa dengan kuota yang dibuka 100 mahasiswa ya untuk di cycle 4. Dan alhamdulillah juga untuk 100 mahasiswa ini sudah dinyatakan lolos dan berhasil juga untuk membuat project IoT Smart Device. Untuk di cycle 4 ini acara puncak kami yaitu ada Indonesia IoT Career Fair. Jadi teman-teman peserta dari SIB Indobot Academy itu membuat project seperti biasa. Kemudian kami juga ada job fair secara online dan ini diikuti oleh puluhan perusahaan baik yang berfokus di bidang teknologi maupun yang non teknologi untuk membuka job fair di event kami gitu. Dan di sini juga dihadiri oleh para ekspertis di bidang IoT ya. Di sini ada Pak Fadli Hamsani dari IoT Telkomsel dan ekspertis-ekspertis yang lainnya. Oke, kita juga di sini sudah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Salah satunya dari UAD sendiri ya, teman-teman. Jadi spesial buat teman-teman dari UAD, nanti akan ada kuota spesial untuk teman-teman mahasiswa di sini yang akan bergabung di program Studi Independen Indobot Academy. Nah, sekarang kita masuk ke studi independen Indobot Academy dengan judul aktivitas yaitu Internet of Things Engineer Camp atau yang biasa dikenal dengan IoT Engineer Camp. Jadi apa sih IoT Engineer Camp itu, Kak? Jadi untuk program IoT Engineer Camp dari Indobot Academy sendiri itu telah diikuti oleh ratusan mahasiswa tentunya dengan semangat dan dedikasi yang tinggi nih terhadap kemajuan teknologi khususnya di bidang IoT karena memang kita fokusnya di IoT ya teman-teman dan untuk judul aktivitasnya kita juga di IoT Engineer Camp. Jadi emang dikhususkan untuk di bidang IoT. Nah, tujuan dari SIB itu sendiri yaitu mengurangi kesenjangan ketersediaan sumber daya manusia antara permintaan industri dengan lulusan dari perguruan tinggi karena mengingat sekarang IoT lagi hype banget ya teman-teman di Indonesia maupun di dunia gitu dan di sini kita dari program studi independen bersertifikat itu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan SDM yang memang mereka itu fokusnya di bidang teknologi ini gitu. Nah, nanti teman-teman di sini akan mempelajari kompetensi yang spesifik, yang praktis dan tentunya dibutuhkan di masa depan dan IoT ini sangat sangat menjanjikan gitu ya, merupakan salah satu bidang yang sangat menjanjikan di masa depan karena kemajuannya terus pesat gitu. Kemudian teman-teman nanti akan berinteraksi langsung dengan para pakar untuk memahami penerapannya. Jadi nggak cuma belajar aja, tapi teman-teman nanti akan langsung berinteraksi dengan para ekspertis, dengan para pakar yang tentunya emang memiliki skill di situ dan sudah tersertifikasi juga ya teman-teman ya. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah belajar, teman-teman juga akan mempraktikkan kompetensi tersebut dalam sebuah proyek yang real. Jadi nggak cuma belajar kompetensi aja, tapi teman-teman juga akan mempraktikkan langsung nih ke dalam sebuah proyek IoT Smart Device. Oke, nah program belajar IoT ini meningkatkan kualitas lulusan yang berkualitas ya tadi di bidang IoT. Kemudian untuk pembelajarannya kita diberikan mulai dari materi paling dasar banget nih teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang ada dari yang jurusan non teknik ya, mungkin ada dari PGSD atau mungkin dari manajemen atau lain sebagainya itu jangan khawatir, bisa banget untuk bergabung di program kami karena materi yang diberikan itu benar-benar dari dasar banget. Bahkan untuk alumni-alumni kami dari batch 3, batch 4 itu banyak banget yang dari non-teknik dan mereka bahkan ada yang sampai dapat grand winner gitu. Kemudian kita nanti akan ada praktikum sederhana juga hingga akan ada proyek akhir IoT Smart Device yang tentunya akan dibimbing oleh mentor IoT. Nah, selain pembelajaran hard skill, nanti teman-teman juga akan dibekali dengan persiapan karir nih bersama mentor expert yang dari partnership Indobot Academy seperti BRIN, kita juga sudah bekerja sama dengan BRIN, Antares, dengan Telkom Indonesia, Evishery, Bobobox, Antar Aja, Circlo, dan perusahaan-perusahaan lainnya gitu.
Oke, ini merupakan kompetensi pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan ketika nanti bergabung bersama kami. Di sini ada yang namanya teknik perancangan dan konsep IoT. Ini sebanyak 2 SKS ya teman-teman. Jadi di sini ada bobot SKS-nya. Kemudian ada yang kedua itu kompetensi terkait teknik elektronika dan peralatan perbengkelan. Kemudian ada teknik microcontroller Wi-Fi, integrasi device IoT dengan platform IoT, data collecting device IoT, interface IoT web dan Android apps. Kemudian ada project akhirnya, di sini yang paling banyak untuk bobot SKS-nya. Kemudian teman-teman selain akan dibekali dengan kompetensi-kompetensi di bidang IoT, teman-teman juga akan dibekali dengan persiapan karir, CV, dan interview. Nah, untuk mentornya ini juga mentor yang memang mereka fokus di bidang ini ya, career preparation gitu ya, teman-teman. Nah, ini untuk total SKS-nya ada 20 SKS yang bisa dikonversi. Dan ini spesial juga nih buat teman-teman semuanya. Untuk seluruh peserta akan mendapatkan starter kit IoT yang isinya di sini banyak banget ya, teman-teman. Ada sensor-sensor, kemudian ada Wemos, ada Arduino, dan lain sebagainya. Di sini akan diberikan secara gratis gitu. Secara gratis tanpa dibungut biaya apapun, bahkan nanti untuk ongkirnya itu juga akan digratiskan gitu. Misalkan teman-teman di sini ada yang domisilinya di Timur Indonesia. Nah, itu juga akan kami kirimkan ke alamatnya teman-teman semuanya tanpa dipungut biaya ongkir gitu. Dan untuk starter kitnya ini itu senilai 449 dan ini akan diberikan secara free gitu. Oke, di sini untuk learning pad-nya kita akan berjalan di kurang lebih 20 minggu ya teman-teman. Untuk live sessionnya, yaitu melalui Zoom meeting, itu kita hanya 3 kali dalam seminggu, yaitu di setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Terus hari Selasa sama hari Kamisnya ngapain Kak? Jadi nanti hari Selasa sama Kamisnya itu teman-teman silakan bisa belajar secara mandiri ya, atau biasa disebut self-paced learning di LMS kampusmerdeka.indobo.co.id gitu. Nah, ketika nanti di hari Selasa sama hari Kamis teman-teman mau belajar konsultasi sama mentor, kita juga terbuka nih, mentor kita terbuka kalau misalkan teman-teman mau konsultasi di luar live session ini gitu. Misalkan mau konsultasi sama temennya atau mau kerja kelompok itu juga bisa banget ya. Yang penting di hari Senin, Rabu, sama Jumat itu teman-teman hadir di Zoom meeting. Nah, ini untuk week 1 sampai week 20. Di sini mungkin bisa di screenshot juga ya, teman-teman. Yang akan kita pelajari nantinya di week 1 sampai 3 itu lebih ke terkait introduction IoT. Jadi benar-benar dari dasar banget kita ngajarinya. Di sini ada terkait hardware dan firmware. Kemudian di week ke-4 sampai ke-6 itu kita akan belajar masuk ke softwarenya. Kalau tadi kita belajar hardware, terus nanti di minggu selanjutnya kita akan belajar masuk ke software gitu. Nah, nanti hardware sama software udah dipelajari, kita akan masuk ke platform, kemudian nanti di week 11 sampai di week ke-20, itu kita akan belajar terkait manajemen proyek IoT dan career preparation. Gitu. Oke, untuk persyaratan studi independen bersertifikat mungkin tadi juga sudah dijelaskan ya dengan detail oleh Mas Rinaldi. Jadi untuk persyaratannya masih sama untuk semua mitra, jadi tidak ada perbedaan gitu ya. Misalkan di mitra A minimal semesternya jadi semester 5, terus di mitra B jadi semester berapa gitu. Jadi untuk persyaratannya kita sama semua teman-teman, yaitu mahasiswa aktif, kemudian di sini ya untuk persyaratannya. Kemudian untuk berkasnya ini juga sama semuanya di semua mitra gitu karena kami terpusat ya di Kemendikbud. Dan untuk kuotanya, kabar baik buat teman-teman semuanya di MSIB Cycle 6 ini dari Indobot Academy itu membuka kuota lebih banyak dari MSIB Cycle sebelumnya gitu. Jadi yang sebelumnya itu hanya 100 kuota, kita sekarang membuka untuk 200 kuota. Dan untuk kuota ini kita sediakan spesial ada beberapa kuota gitu ya untuk teman-teman mahasiswa dari UAD gitu. Karena kita sudah bekerja sama ya antara Indobot Academy dengan Universitas Ahmad Dahlan. Oke, untuk timeline seleksi ini juga sama ya teman-teman, seperti mungkin dari teman-teman juga sudah banyak yang tahu untuk timeline seleksinya. Di sini masih proses pendaftaran. Ini 2 hari lagi ya teman-teman, sekarang udah tanggal 13 dan tanggal 15 Desember ini akan ditutup untuk pendaftarannya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum mendaftar, silakan bisa segera mendaftar gitu ya, jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk bergabung di program MSIB. Kemudian nanti persetujuan kampus juga ini juga sampai di tanggal 15 Desember ya. Kemudian nanti setelah teman-teman mendaftar dan mendapat persetujuan dari pihak perguruan tinggi, teman-teman akan melakukan seleksi dan interview dari tim Indobot Academy. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos nih, lolos seleksi interview, teman-teman akan melaksanakan program di tanggal 16 Februari hingga 30 Juni 2024.
Nah, untuk benefitnya yang bakal teman-teman dapetin ketika bergabung bersama kami, yang pertama pembelajaran online terjadwal gitu ya, yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian dibimbing expertise IoT, jadi untuk mentor-mentornya kita sudah bersertifikat, kemudian sudah sangat ahli ya di bidang IoT gitu, jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Kemudian teman-teman selain dibekali dengan persiapan dengan materi IoT, teman-teman juga akan dibekali dengan persiapan karir. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan dapat kit IoT dan teman-teman juga bisa konversi 20 SKS gitu ya. Dan nanti teman-teman untuk semua peserta itu akan mendapatkan sertifikat penyelesaian dan sertifikat kompetensi. Kemudian untuk mahasiswa terbaik dari cycle 6 ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat internasional CertNexus yang bisa digunakan sebagai pendamping ijazah atau portofolio ketika nanti teman-teman mendaftar pekerjaan gitu ya setelah lulus kuliah. Nah, nanti teman-teman untuk yang di project akhir, di final project itu dapat kategori best project IoT itu juga akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Jadi untuk pemenangnya itu nggak cuma satu aja, nanti ada favorit winner juga. Jadi favorit winner itu nanti di booth itu banyak-banyakan yang komen gitu. Jadi kalau di cycle-cycle kemarin itu mereka pada rame gitu ya ngajakin teman-temannya buat komen di boothnya biar nanti dapat predikat favorit winner dan akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah juga. Oke, untuk metode pembelajarannya kita menggunakan flipped classroom atau dengan total pembelajaran yaitu 900 jam pembelajaran atau setara dengan 20 SKS untuk dibagi menjadi dua ya teman-teman, asinkronus dan sinkronus. Untuk asinkronusnya sendiri, teman-teman bisa belajar secara mandiri melalui LMS kampusmerdeka.indobo.co.id untuk pembelajaran hard skill dan praktikum hard skill juga. Kemudian untuk sinkronusnya, teman-teman bisa belajar nanti live session melalui Zoom meeting ya. Di sini juga ada persiapan karir, kemudian ada pembelajaran soft skill, pengerjaan proyek akhir IoT, dan nanti untuk konsultasinya dengan mentor itu juga nanti akan menggunakan Zoom meeting. Nah, di sini ada activity scope-nya. Pembelajaran hard skill itu belajar mandiri melalui jadi nanti di LMS-nya kampusmerdeka.indobo.co.id itu sudah tersedia artikel, kemudian ada video online, praktikum dan modul yang bisa teman-teman unduh ya di situ biar bisa belajar mandiri. Kemudian untuk pembelajaran soft skill itu pendampingan laporan kegiatan, kemudian ada meeting team, terus ada soft skill, tugas dan lain sebagainya dan nanti teman-teman akan didampingi oleh satu dedicated mentor. Jadi nanti setiap 25 peserta atau dalam satu kelas ya itu akan didampingi oleh satu dedicated mentor yang akan mendampingi teman-teman dari awal banget hingga akhir gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman masih mungkin Kak aku masih belum punya basic IoT sama sekali nih gitu. Jangan khawatir karena di sini mentor kita itu siap sedia ya buat teman-teman kalau mau konsul itu juga bisa gitu. Sangat terbuka untuk berkonsultasi dengan para peserta. Kemudian di sini ada overview kegiatan ini di batch sebelumnya ya. Untuk yang kelas expert dan karir itu kita biasanya diadakan di hari Senin pukul 1 sampai setengah 4 melalui Zoom meeting. Untuk di sesi kelas expert dan karir ini nanti untuk mentornya kita datangkan dari perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita. Seperti tadi dari Telkomsel, dari Bobobox dan lain sebagainya gitu. Nah nanti di sini juga ada selain ada materi IoT juga ada career preparation gitu ya. Biasanya dari HR perusahaan yang sudah besar gitu. Ini di setiap hari Senin. Di sini juga ada tanya jawab juga ya di dalam materinya. Jadi nggak cuma pemaparan materi aja, tapi teman-teman juga bisa langsung nanya nih ke mentornya. Kemudian untuk di laporan kegiatan, itu biasanya kita dilaksanakan di hari Rabu di jam 1 sampai jam 3 sore atau fleksibel ini ya untuk waktunya sampai jam 3 bisa sampai jam setengah 4 juga. Nah ini nanti teman-teman bisa masuk ke breakout room kelasnya masing-masing dan nanti akan ketemu sama dedicated mentornya masing-masing gitu. Nah di sini teman-teman bisa konsultasi sepuasnya gitu ya. Kalau misalkan ada materi yang kurang paham kayak gitu itu teman-teman bisa langsung konsultasi sama mentornya. Kemudian di meeting tim ini kita dilaksanakan di akhir pekan di hari Jumat ya jam 1 sampai jam 3. Untuk di meeting tim ini itu teman-teman bisa nge-review materi dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau misalkan dari hari Senin sampai hari Jumat teman-teman ada yang terkendala atau misalkan praktikumnya itu ada yang terkendala sensornya jeblok atau apa gitu ya. Itu juga bisa dikonsultasikan dengan mentor di meeting tim ini gitu. Jadi untuk di meeting tim itu lebih ke konsultasi untuk review pembelajaran di seminggu sebelumnya seperti itu. Nah, ini untuk yang self-paced learning, ini merupakan tampilan LMS dari kampusmerdeka.indobo.co.id. Untuk waktunya fleksibel, teman-teman bisa belajar kapan aja.
dan di mana saja, dan ini juga aksesnya kita buka 24 jam ya. Jadi silakan teman-teman nanti ketika nggak ada live session itu bisa belajar secara mandiri gitu di LMS. Nah, di sini dari tadi kan kita belajar terus ya, teman-teman. Di sini juga kita ada fun activity, jadi kita nggak cuma belajar terus-menerus selama 1 minggu di program SIB, tapi kita juga ada fun activity-nya seperti mengerjakan kuis. Jadi biasanya setelah kegiatan mentor expert di hari Senin, itu teman-teman nanti akan kita ajak untuk bermain kuis gitu ya. Biasanya kita pakai Kahoot nih teman-teman atau Quizizz. Nah, di sini nanti untuk pemenang yang juara 1 itu akan mendapatkan hadiah dari tim Indobot Academy gitu. Dan ini juga sering dilakukan gitu ya biar teman-teman gak jenuh nih belajar terus, apalagi terkait IoT ya, praktikum gitu kan pusing ya teman-teman. Jadi kita selipin di sini fun activity gitu. Kemudian di sini juga kita sering ada challenge nih, salah satunya yaitu LinkedIn challenge. Jadi pada saat materi terkait career preparation yang membahas terkait LinkedIn, kita juga ngadain LinkedIn challenge. Nah, jadi untuk LinkedIn yang terbaik gitu ya. Jadi teman-teman juga diminta untuk membuat LinkedIn untuk persiapan gitu ya setelah lulus dari perguruan tingginya. Dan jadi juga ada pemenangnya. Untuk pemenangnya juga mendapatkan hadiah gitu, hadiah spesial dari tim Indobot Academy. Dan di sini yang spesialnya juga setiap ulang tahun peserta kita rayain ya teman-teman, rayain bareng-bareng di Zoom gitu. Jadi misalkan hari ini tuh ada yang ulang tahun gitu. Nanti kita ucapin bareng-bareng di Zoom nih di pas akhir sesi gitu. Nanti dari teman-teman juga bisa ngucapin harapannya gitu dan bisa didoakan gitu ya sama teman-teman yang lainnya. Ini juga rutin diadakan di program kami gitu. Jadi biar teman-teman tuh ngerasa wah, aku ternyata dianggap ya di sini ya, sampai ulang tahun aja dirayain gitu sama teman-teman angkatannya gitu di program studi independen. Oke, di sini untuk proses proyek akhirnya, di sini ada manajemen proyek menggunakan Trello. Jadi untuk manajemen proyek akhir dari teman-teman nanti itu akan menggunakan Trello. Kemudian di sini ada konsultasi progres project IoT yang dibuat sama teman-teman. Jadi ini Kak Riga ini lagi konsultasi sama mentornya. Ini yang kurang apa Pak untuk project yang Kak Riga buat gitu ya. Dan di sini nanti di akhir teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah booth untuk project IoT yang teman-teman buat, dan ini akan dipamerkan juga ya ke para tamu undangan gitu, dan para tamu apa namanya, kita juga eventnya akan dibuka secara umum ya. Jadi barangkali banyak perusahaan yang datang itu bisa ngelihat nih booth expo project IoT-nya teman-teman yang udah teman-teman buat. Terus kalau misalkan ada ternyata tamu undangan atau perusahaan yang tertarik sama proyek akhir yang dibuat oleh teman-teman, itu juga bisa menghubungi teman-teman gitu. Barangkali nanti ternyata proyek akhirnya teman-teman ada yang diimplementasikan ke perusahaannya mereka gitu kan. Siapa tahu ya teman-teman, kita nggak ada yang tahu gitu. Dan di sini untuk presentasi proyek terbaik itu, kemudian ada pengumuman proyek terbaik untuk di MSIB 3, dan ini untuk proyek terbaik di MSIB 4. Selain pengumuman ini proyek terbaik, kita juga ada awarding untuk mahasiswa terbaik, mahasiswa terrajin, kemudian ada mahasiswa teraktif dan lain sebagainya gitu. Jadi ini juga buat semangat teman-teman biar semakin aktif gitu atau semakin rajin dalam kegiatan studi independen. Dari sini untuk publikasi hasil project atau biasa kita sebut dengan Expo IoT ya. Jadi di sini ada booth-boothnya. Ini merupakan project akhirnya dari alumni MSIB 4 MSIB 4 di Indobot Academy. Ini bisa diklik ya teman-teman, nanti bisa diklik, bisa masuk, kemudian bisa melihat ada tata cara pembuatannya, ada tata cara pemakaiannya, bahkan ada videonya, video dokumentasi dari project akhirnya teman-teman semua. Nah, di sini untuk yang tadi grand winner. Nah, di sini ada overview. Mohon maaf, ini suaranya masih belum masuk ya? Masuk, Kak. Oh, masuk. Untuk suara videonya masuk, Kak? Oh, suara videonya belum ada, Kak. Oh, belum ada. Sebentar ya. Udah masuk ya, Kak Hilmi ya? Udah, Kak. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Saya izin, ini ada overview untuk pelaksanaan MSIB di Indobot Academy. Bisa disimak ya, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin ini outline-nya. Di IoT sendiri, ketika kita membuat sebuah minimum viable product. Smart home itu apa sih? Smart home atau rumah pintar merupakan tempat tinggal berbasis teknologi. Paling kalau soal kendala sih
Saya kemarin nemuin itu sih Mas. Di ultrasoniknya itu pas kebaca di share monitornya tuh 00 terus jaraknya. Jadi nggak kebaca apa jarak. Ya udah saya tutupin juga, udah saya coba itu masih Itu 0. coba cek. Ini surprise buat Selamat dulu teman-teman, ucapin selamat tuh. Selamat pada Kak Yuda. Di Indoba Akademik membahas tentang IoT ya. Nah, kita bisa buat rangkaian nih, kayak gini. Nah, ini contoh rangkaian yang udah aku buat menggunakan microcontroller Wemos D1R1. Paling menyenangkan terkait dari sisi materi itu eksperimen ketika ada praktikum. Kita membaca terlebih dahulu di LMS bagaimana step by step, terus kita merangkai sendiri bagaimana menghubungkan ini satu sama lain di dalam praktikum tersebut, hingga kita bisa berhasil untuk melakukan challenge dari praktikum tersebut. Nah, itu sih yang paling saya sukai. Indobat Academy ini yaitu terbaik. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat rangkaian seperti ini, bahkan lebih keren dari seperti ini, mari gabung di Indobot Academic. Baik, itu ya teman-teman tadi sedikit cuplikan atau overview untuk kegiatan MSIB di Indobot Academy dari cycle 3 maupun cycle 4. Tadi sudah ada cuplikan pada saat kegiatan mentor expert, kemudian konsultasi, terus ada meeting tip dan sampai di fun activity-nya ya teman-teman ya. Oke, di sini buat teman-teman mahasiswa dari UAD, silakan yang belum mendaftar program kami di website Kampus Merdeka yaitu IoT Engineer Camp, silakan teman-teman bisa mendaftar ya di linknya di sini datalisa.id/daftar strip MSIB 6 atau teman-teman juga bisa scan barcode di sini, ini nanti langsung masuk ke formnya. Dan spesial juga untuk teman-teman mahasiswa dari UAD, kita ada kuota ya, kuota khusus untuk teman-teman mahasiswa dari UAD yang ingin bergabung di program studi independen Indobot Academy di cycle 6. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada saat Q&A, atau kalau misalkan nanti teman-teman mau tanya lebih lanjut lagi itu bisa bertanya juga ya, ini di kontak saya, silakan bisa dicatat atau bisa dikunjungi untuk Instagram kami di indobo.co.id. Oke, sudah habis ya untuk slide-nya. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi dari saya selaku perwakilan dari Indobot Academy. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, videonya itu. Baik, terima kasih pada Mbak Syafira Aulia Fadila. Untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab kepada teman-teman atau peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu setelah itu nanti akan kami pilih beberapa peserta. Kami persilahkan 3 peserta terlebih dahulu untuk mengangkat tangan yang mungkin ada pertanyaan. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ya. Ini sudah ditunggu Mas Rinaldi dan juga Mbak Syafira. Untuk teman-teman, setelah sesi tanya jawab akan ada Google Form untuk diisi sebagai daftar hadir sosialisasi ini.
Jadi untuk teman-teman yang mau belajar, mau bertanya, silahkan untuk raise hand atau mungkin Barangkali di sambil kolom nunggu yang lain, komentar. Mbak Hilmi, Nggih, Pak? barangkali sambil menunggu ya, ini ada pertanyaan nih nanti dari kami di Pusat Pengembangan Karir buat sama Mbak Safira dulu, nggih. Mbak Safira ini kan tadi kan disampaikan ada kuota khusus. Nah ini bagi teman-teman yang kemudian nanti dari UAD yang melakukan apply ke ini ke Indobot. Nah ini kira-kira untuk diketahui bahwa nanti mahasiswa tersebut dari UAD atau bukan, artinya dari Pusat Pengembangan Karir atau nanti pripun Mbak teknisnya untuk diketahui bahwa ini dari UAD, nanti ada tanda-tanda khusus atau identifikasi khusus untuk bisa menjadi prioritas ya agar bisa diterima. Gitu Mbak Safira. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendy untuk pertanyaannya. Iya Pak Hendy, jadi kita ada kuota spesial gitu ya untuk mahasiswa UAD di sini untuk bergabung di program Indobot Academy, dan khusus untuk hari ini teman-teman dari UAD itu bisa mengisi form yang sudah saya bagikan ya di kolom chat ya Pak Hendy. Jadi nanti untuk daftar mahasiswa dari UAD yang akan kami prioritaskan itu untuk teman-teman yang mengisi di form yang sudah saya berikan Pak Hendy. Seperti itu. Nanti akan kami prioritaskan dan akan kami dahulukan untuk proses seleksinya gitu ya Pak Hendy ya. Ya, siap. Ya. Terima kasih Mbak Safira. Jadi silakan teman-teman. Baik. Ini ada dua peluang ya. Bisa juga di Mari Belajar, kemudian ada juga di Indobot Academy. Nah, bagi nanti yang ingin apply langsung untuk yang ke Indobot Academy ya, atau Mari Belajar, kalau yang di Indobot kan sudah sediakan linknya teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan sudah klik di sana linknya, nah itu nanti akan bisa mendapatkan prioritas untuk bisa lolos gitu ya. Gitu. Apalagi yang bergabung kan tidak terlalu banyak ya, jadi peluang untuk bisa lolosnya bisa menjadi lebih besar nih teman-teman. Gitu. Untuk mewakili UAD di Indobot. Itu ya Mbak Safira Iya, ya. betul sekali Pak Hendy. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik ya teman-teman, jadi kita ada mumpung nih ada kuota spesial khusus, jadi jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung di program kami bisa langsung mengisi formulir yang ada di kolom chat. Seperti itu Pak Hendy. Siap. Ini mungkin sebagian besar teman-teman sudah ada yang mendaftar di mitra lain Mas Rinaldi. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ingin ke Indobot maupun ke Mari Belajar kan masih bisa ya. Artinya kan kalau untuk mendaftar bisa lebih dari satu mitra, kemudian nanti kalau sudah diterima baru harus menentukan pilihan mana yang ingin dipilih gitu ya, Iya, Mas Rinaldi ya. betul Pak Hendy. Kami juga sebenarnya dari Mari Belajar juga ada kuota untuk UAD Pak. Jadi kalau misalnya dari UAD ingin daftar bisa langsung dari link yang sudah dikirim sama Mbak Ning tadi Pak Hen. Seperti itu. Oh iya, siap. Waduh. Mohon maaf Pak Hendy, masih termute mic-nya Pak. Ya, maaf kepencet ini. Ya, jadi ini malah teman-teman jadi bingung nih, Mas Rinaldi, Mbak Safira, itu yang Mbak Ning. Jadi ini dua-duanya memberikan kuota khusus loh teman-teman. Wah, jalan tol ini silakan ini. Ya, jadi nah nanti ada juga yang tadi ada kesempatan untuk mitra yang lain memberikan 50 kuota, saya sampai waduh ini langsung jalan tol banget ini ya. Silahkan teman-teman ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya silabusnya istilahnya lah. Kalau di dunia akademi itu di perguruan tinggi kan RPS-nya istilahnya ya. Itu rencana pembelajaran studi. Itu teman tadi sudah lihat, sudah disampaikan oleh Mas Rinaldi, juga Mbak Safira apa saja yang nanti akan dilakukan. Nah kira-kira monggo kalau mau dicoba dua-duanya gitu bisa ke Mari Belajar dan juga ke Indobot. Nanti setelah nanti udah diterima ya harus memang salat istikharah itu ya untuk bisa mana yang mau dimantapkan gitu. Ini kayak memilih jodoh ini Mas Rinaldi. Jadi harus kemudian sampai sholat bareng, sampai sholat gitu ya. Ya, monggo teman-teman. Nah, dan ini mohon izin Mas Rinaldi dan Mbak Safira, Mbak Ning ya. Ini juga mungkin kan sekali lagi mohon maaf karena kebetulan ini kan minggu-minggu menjelang UAS Mas. Iya, Itu ya. Jadi di akhir-akhir otomatis di prodi-prodi itu sedang gencar-gencarnya. Makanya ini kan salah satu yang kemarin keluhkan gitu oleh Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi. Selalu kalau pendaftaran itu pas lagi kreditnya di masa-masa belajar gitu. Jadi teman-teman kan
konsentrasinya terpecah-pecah, mungkin kuliah, mungkin praktikum gitu ya, atau ada aktivitas lain, sehingga pada saat sosialisasi juga banyak yang bertabrakan berbarengan dengan kegiatan akademik. Nanti minta izin ya Mas ya dan Mbak untuk ini kita sharekan ke teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau teman-teman yang ini yang hadir hari siang ini kan langsung bisa daftar sekarang gitu ya. Langsung monggo, tapi yang lainnya nanti akan kita susulkan informasinya. Gitu ya. Mohon izin Mas Rinaldi, Mbak Safira, Mbak Andi. Baik, Pak Hendi. Ya, dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Sepertinya sudah ya. Sudah Mas sepertinya. Faris, Mas Faris ini yang dari tadi ini nih, Mas Faris. Mas Faris sudah daftar, Mas Faris, sama Mas Faris sih? Sudah mendaftarkah? Saya baru pendaftaran, Mbak, baru pendaftaran di Bangkitnya, tapi masih bingung nentuin mitranya. Itu ya. Ini memang teman-teman seperti itu, Mas, Mbak semuanya. Jadi ini masih sambil melihat-lihat sambil waktu deadline ya Mas Faris ya dan teman-teman ya. Ini ada Mas Amar Al-Fatah dan lain sebagainya, Mas Hafid ya. Ini jadi mungkin masih menimbang-nimbang sebelum nanti penutupan deadline penutupan. Jadi silakan teman-teman, ini ada peluang dari Mari Belajar kemudian Indobot untuk kemudian istilahnya kita tidak perlu bersusah-susah banget gitu ya. Tetap ada effort yang digunakan, yang dilakukan gitu, tapi kan ini ada sesuatu yang ditawarkan oleh para mitra kita agar teman-teman lebih mudah untuk bisa masuk gitu ya. Namanya belajar itu kan bisa di manapun gitu ya. Termasuk apakah itu programnya platformnya magang atau studi independen gitu, semuanya sama-sama bagus. Gitu nggih. Nah, silakan Mbak Hilmi. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Mungkin yang ingin bertanya tadi sudah ada WhatsApp yang diberikan oleh pihak Indobut dan juga Mari Belajar. Teman-teman bisa langsung bertanya ke kontak yang sudah dibagikan tadi. Baik, untuk acara selanjutnya dokumentasi. Jadi untuk kepada teman-teman peserta yang kameranya masih tertutup, dipersilahkan untuk membuka kamera, mengaktifkan kamera karena akan ada dokumentasi. Baik, untuk ini masih banyak yang belum mengaktifkan kamera. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, untuk acara selanjutnya, acara terakhir yakni penutup. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Hilmi Hibatullah selaku pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Mitra Indobut dan juga Mari Belajar yang telah hadir dan menyampaikan materi pada siang hari ini. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada room Zoom ini. Dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam memandu acara kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendi, Mbak Ning, Mas Rinaldi, dan Mbak Hilmi dan teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semangat terus ya teman-teman ya belajar.
Semoga lolos semua ya. Amin, amin. Terima kasih ya Pak Hendi ya. Bu, izin pamit. Izin pamit Sami-sami, Pak. monggo. Terima kasih Ya, kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.